Oke, salam sehat sahabat-sahabat semua. Kali ini kita coba analisa bisnis pasca keadaan pandemi. Jadi kita ketahui dulu keadaan bisnis saat ini, kemudian apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Kemudian harus kita ketahui bahwa ada 4 kelompok UMKM akibat kejadian pandemi saat ini. Beberapa kelompok UMKM ada yang keadaannya sampai mati suri, artinya sulit untuk melakukan pergerakan kegiatan bisnis ataupun kegiatan ekonominya. Ada juga yang keadaannya itu pingsan, yaitu masih bisa berjalan tapi sangat tertatih-tatih karena hanya mempunyai sedikit kemampuan. Maka jika keadaannya seperti ini, bagi pelaku UMKM yang sedang dalam kondisi mati suri ataupun pingsan, kita harus bisa melakukan inovasi ataupun berbagai tindakan kreatif realistis untuk menghadapi keadaan tersebut. Contohnya seperti kita segera melakukan model bisnis baru ataupun menciptakan produk baru sesuai kebutuhan pasar. Kita ketahui saat pandemi tentunya banyak produk-produk kesehatan ataupun produk makanan yang masih bisa berjalan dengan baik dan bahkan meningkat kegiatan bisnisnya ataupun kegiatan ekonominya. Maka kita harus mau mencoba untuk terjun di dalam sektor tersebut. Selain kita harus mencoba mencari produk baru ataupun menciptakan model bisnis yang baru, kita juga harus menerapkan sikap bisnis ataupun etika berekonomi. Jadi kita bisa mulai menjalin silaturahmi yang baru kepada rekan-rekan bisnis baru atau menjalin komunikasi aktif dengan mitra yang pernah kita ajak kerjasama agar hubungan lebih intensif dan juga menciptakan perilaku efektif kepada siapapun dan dimanapun. Kita harus mencoba terbuka, harus bisa dan harus mau untuk menjadikan diri kita lebih inovatif. Kemudian bagaimanakah keadaan bisnis pada masa lalu sebelum terjadinya pandemi ataupun pada masa yang akan datang setelah adanya pandemi. Di sini dapat kita lihat bahwa pada masa lalu keadaan stabilitas dan prediktibilitas ekonomi dan bisnis itu sangat bisa dilihat dan sangat bisa dipantau. Namun pada masa depan semua keadaan ekonomi dan keadaan bisnis itu sulit bagi kita untuk memprediksi atau menentukan hal yang pasti. Kemudian pada masa lalu segala kegiatan ekonomi itu bisa diukur baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Namun pada masa depan skala kegiatan ekonomi itu sangat sulit untuk diukur, dan yang harus kita terapkan adalah kecepatan berorganisasi dalam berbisnis. Kemudian kepemimpinan, cara kita menerapkan kepemimpinan dalam berekonomi atau berbisnis. Di masa lalu kita mungkin bisa dipimpin oleh satu seorang pemimpin untuk mengembangkan kegiatan ekonomi ataupun bisnis kita. Namun pada masa yang akan datang, kepemimpinan tidak bisa dipacu oleh satu orang, karena masa yang akan datang kita harus bersikap kolektif, kolegian ataupun bergerak secara bersama-sama. Artinya sistem yang kita terapkan adalah kerjasama atau teamwork. Kemudian sistem yang bagaimana yang harus kita terapkan dalam melakukan kegiatan ekonomi di saat terjadi suatu keadaan, baik itu seperti pandemi ataupun keadaan perekonomian yang tidak stabil. Maka kita harus menerapkan sistem yang fleksibel. Jadi kita tidak boleh memaksa keadaan bisnis kita itu harus seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Jadi kita harus
bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan pasar, keadaan sekitar, dan keadaan internal bisnis kita. Selanjutnya, bagaimanakah keadaan bisnis pada masa lalu dan masa depan? Di sini menurut yang disampaikan oleh Bapak Mustadin dari Kemenpora, bahwa keadaan bisnis pada masa lalu itu selalu mengharapkan kepastian, reaktif, menghindari resiko, kemudian segala institusi itu bisa berjalan mandiri, kemudian menerapkan sistem integrasi vertikal. Nah, namun setelah adanya pandemi atau setelah adanya keadaan ekonomi yang tidak menentu, maka keadaan bisnis sistem kita yang akan datang, kita harus menciptakan sistem manajemen yang baru, seperti menciptakan kondisi toleran dengan ketidakpastian. Artinya kita harus selalu beradaptasi dengan keadaan yang baru, kemudian menerapkan sikap proaktif dan kewirausahaan, tentunya harus dengan semangat dan kinerja yang lebih aktif lagi sehingga menciptakan inovasi baru. Kemudian kita harus selalu beraliansi, artinya menjalin hubungan, menjalin kerjasama ataupun menjalin silaturahmi bisnis dengan rekan, mitra, sahabat, kerabat, ataupun dengan orang-orang baru yang bisa satu passion dengan keadaan kita. Kemudian kita harus menciptakan integrasi secara virtual, karena kalau pada masa lalu integrasi hubungan itu hanya secara vertikal, maka masa yang akan datang kita harus bisa mencoba beradaptasi, kemudian beradaptasi dengan hubungan secara virtual. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dan bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kemudian di sini saya mencoba untuk menganalisa sebuah usaha dari salah satu macam usaha. Dari pelaku usaha ini, saat terjadi keadaan ekonomi yang tidak menentu, tentunya selain harus menciptakan produk yang baru, namun sistem dan perilaku ekonomi yang diterapkan oleh pelaku usaha ini harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Contohnya dalam pengembangan pemasaran, dia harus mengerti pasar, menciptakan pasar baru, dan menerapkan sistem pemasaran usaha yang baru. Tentunya pada saat ini dan masa akan datang, segala sesuatu dilakukan secara teknologikal, maka pelaku usaha ini harus mempunyai bekal dalam mengembangkan usahanya secara teknologi. Begitu. Inilah yang bisa saya sampaikan dan beberapa analisis peluang bisnis pasca